Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semuanya. Selamat datang di channelnya Konya Channel. Nah, di sini agak sedikit berbeda. Kita bakalan bahas tentang kenapa sih Facebook kalian sepi? Apakah nggak dapat algoritma atau kalian nggak mendapatkan penonton yang banyak ya? Nah, buat teman-teman perlu diingat nih ya. Kenapa Facebook kalian sepi? Yang pertama banyak faktornya. Nah, faktor utama ketika Facebook kalian sepi itu banyak ya. Bukan hanya dari segi algoritma ataupun rekomendasi, bukan. Tapi kalian harus tahu apa sih Bang inti daripada intinya. Inti daripada intinya itu adalah makroekonomi, teman-teman ya. Di sini jarang sekali orang-orang bahas karena apa? Karena ini makroekonomi kalau kalian tahu itulah sering dijadikan patokan utama di mana ketika akun sosial media ataupun aplikasi sosial media itu bakalan rame ketika makroekonomi lagi bagus. Apa tuh Bang? Coba Bang jelasin, kita detailin ya biar pemula ini pinter ya. Yang pertama, awal bulan sampai pertengahan bulan pasti grafiknya bagus. Nah, masuk di akhir bulan nih, pertengahan ke akhir bulan, itu bakalan turun. Kenapa? Bukan hanya dari kalian, tapi kebanyakan semua orang kenapa bisa turun? Karena ekonomi sedang susah. Betul, itu satu tuh, penyebabnya satu. Terus ada yang ngomong kayak gini, awal bulan punya saya juga nggak banyak bang. Kenapa itu? Padahal makroekonomi lagi bagus. Oke, next, kenapa awal bulan walaupun makroekonomi lagi bagus, kita nggak mendapatkan penonton yang sangat banyak? Yang pertama, itu dari segi konten kalian. Yang kedua, dari segi akun kalian dipakainya kayak gimana. Yang ketiga, kalian targetinnya kemana. Ini langsung kepada intinya ya, tanpa ada A, B, C, D, E, F, G. Oke. Nah, yang kedua ini saya jelasin sedetail mungkin. Pertama, dari segi kualitas konten. Kualitas konten sudah saya bilang beberapa kali. Saya nggak pernah bilang kalau misalkan harus HP mahal. Nggak, tapi kalian pakai aplikasi pendukung yang mendukung video kalian. Oke? Terus yang kedua, dari segi konsep kalian. Konsep kalian seperti apa? Apakah udah bagus? Apakah belum? Nah, buat teman-teman semuanya, sering-seringlah kita menganalisa konten kita sendiri. Ya, kebanyakan pemula kalau dikasih seperti ini pasti males. Pasti males. Kenapa males? Karena pemula itu pengen jackpot. Pengen kerja sedikit, duit banyak. Nggak mungkin. Pengen sekali terjun langsung naik pesawat. Nggak ada. Nggak ada teman-teman. Nggak ada yang seperti itu. Tapi kalau kalian pemikiran seperti itu, jangan ke sini. Mending ke yang lain aja silahkan. Karena di sini tempatnya fakta. Dan jika kalian berpikiran seperti itu, pasti kalian bakalan tertampar dengan kata-kata yang ada di sini. Dengan fakta yang ada ketika saya bongkar. Oke, teman-teman? Nah, next, terus lanjut ke yang ketiga. Tadi tuh yang ketiga apa ya? Lupa saya, guys. Namanya. Intinya semangat konsisten bareng sama kita. Ayo berjuang bareng di 2025. Dan saya di sini pengen bangun komunitas grup untuk teman-teman pemula, tapi dengan satu syarat. Jangan spam, jangan sebar nomor WhatsApp yang ada di grup. Oke? Semoga nanti kita bakal dipercepat dibuka grupnya buat teman-teman, jangan lupa join. Oke? Siap, mungkin segitu aja. Assalamualaikum. Yang ketiga itu dari segi tema. Tema kita lagi trending nggak sih? Lagi rame nggak sih? Itu juga berpengaruh, teman-teman. Ya, misalkan gini, kemarin Abah Jack yang mengangkat Facebook profesional ya, yang dikenal banyak orang itu adalah Abah Jack. Misalkan dia komedi, banyak sekali orang yang masuk komedi, ya kan, tema komedi masuk semua. Sampai kamera saya tuh ini ya nggak fokus. Nah, masuk semua ke komedi. Kalian nggak tahu ketika banyak orang yang masuk, saingan kalian banyak, ya kan? Betul kan? Nah, terus ketika saingan kalian banyak, perbandingan kalian sukses makin susah, betul. Kita fakta aja lah ya, nggak usah ABC, nggak usah. Fakta aja kita. Ketika saingan kalian banyak,
keberhasilan kalian itu semakin susah ataupun semakin sulit kalau misalkan kita bersaing sama banyak orang, ya kan? Nah, saran dari saya itu apa? Saran dari saya, cari tema yang beda dari yang lain. Itu satu. Terus yang kedua, nggak ada bang, nggak ada tema yang beda dari yang lain. Paling saya ngikut ini, tapi itu udah banyak bang. Tapi ngikut itu udah banyak bang. Gimana dong? Tenang, saya kasih tahu. Kalian masuk ke tema yang sudah banyak bikin ataupun yang terjun di tema tersebut. Kalian kasih ciri khas kalian. Kalian bangun social branding kalian. Kalian bangun karakter kalian, ya kan? Kalau itu udah kena, penonton gak bakalan kabur. Itu satu. Terus yang kedua, jam upload apakah ngaruh bang? Ngaruh. Jam upload itu ngaruh sekali. Karena ketika video kalian diupload nih, misalkan saya ngupload jam 7 pagi. Jam 7 sampai jam 8, jam 9 itu berarti 2 jam. 2 jam tersebut si Facebook bakalan ngecek postingan kita. Apakah postingan kita mendapatkan poin yang bagus, interaksi yang bagus, retensi yang bagus, atau enggak. Kalau dari 3 poin ini bagus, berarti bakalan direkomendasikan ke orang baru lagi ataupun ke orang non pengikut. Itu ya. Terus lanjut. Akibat akun kalian sepi itu apa sih bang? Kenapa kok bisa sepi? Yang pertama yang paling saya angkat dan saya ingatkan ke teman-teman itu follow to follow. Kenapa saya bilang follow to follow membuat akun kita sepi? Misalkan gini, saya sukanya mancing. Terus saya follow to follow sama orang yang temanya komedi. Jelas saya ngupload video mancing, dia video komedi diupload, videonya itu nggak muncul di beranda saya karena saya suka mancing. Dia video komedinya nggak muncul ke saya karena saya suka mancing. Jadi sama-sama tidak menguntungkan. Nah, itulah akibatnya follow to follow. Makanya saya sering kali bilang di live streaming ataupun dimanapun, teman-teman udah jangan follow to follow. Karena apa? Karena percuma kita mendapatkan pengikut dengan cara follow to follow, itu bakalan mengurangi algoritma kita ataupun menghambat ketika kita mau naik ataupun banyak penonton ataupun rame. Ya, teman-teman. Nah, terus gini, pasti ada yang komen, kalau nggak follow to follow, dari mana followers kita? Ya kan? Nah, saya bicara ke teman-teman. Lebih baik followers kalian 1000 daripada followers kalian 5000, penontonnya 100. Followers 1000, penontonnya 500, 700, 800. Lebih baik daripada followers 5000, penontonnya 100. Loh kok bisa bang? Kenapa kok malahan lebih bagus yang pengikutnya 1000? Karena ketika kita mendapatkan dolar, itu dari mana sih? Intinya dari mana? Dari penonton, teman-teman. Ya, dari penonton. Pemula pemikirannya cari followers yang banyak, penonton banyak nantinya. Enggak seperti itu. Kalau kalian pemula, ya teman-teman. Terus, next pembahasan kenapa bisa sepi tadi udah saya bilang. Kita kesimpulan aja biar nggak terlalu pusing karena udah tahu saya pemula itu pasti banyak yang skip dari video ini, tapi ya nggak apa-apa. Pertama, tentukan tema yang banyak penonton, itu satu. Yang kedua, cari tema yang belum banyak orang ikutin, yang belum orang banyak yang pakai. Yang ketiga, kalian harus berani bersaing dengan satu tema ataupun dengan misalkan setema kalian itu banyak orang, kalian harus berani bersaing. Kalian harus terbaik dari tema tersebut. Ya. Yang keempat, berkembanglah dengan secara real time. Real tanpa adanya follow to follow karena itu bisa menghambat kalian. Yang kelima, siapkan mental kalian. Kita nggak tahu, saya pun nggak tahu kapan, di mana, video yang mana
yang bakalan meledak. Ya, saya bukan dukun, saya bukan peramal, jadi saya tidak tahu. Tapi ketika nanti video kalian ada yang meledak, ya saya ingetin, nanti ketika video kalian ada yang meledak, siapin mental, siapin segalanya dari fisiknya juga. Karena apa? Kenapa saya bilang mental? Yang pertama, banyak hujatan. Yang kedua, banyak cacian makian ataupun yang mau meruntuhkan kalian, yang mau buat kalian putus asa. Yang ketiga, kenapa saya bilang siapin fisik kalian? Ketika video kalian ada yang meledak, kalian harus langsung konsisten. Konsisten bikin konten. Kenapa? Karena itu adalah kesempatan kalian agar kan grafik itu misalkan kita FYP nih, set naik ke atas. Jangan sampai pas baliknya langsung terjun lagi ke bawah, ke dasar lagi. Jangan. Tapi usahain ketika video ada yang meledak, naik ke atas kan. Turunnya itu nggak langsung ke dasar sama kayak sebelumnya, tapi dia bakalan tertahan di pertengahan ataupun di atas sedikit tertahan terus naik lagi ke atas. Nah, itu dengan cara apa? Dengan cara kita menambahkan uploadan kita. Jadi harus banyak-banyak upload ketika kita sudah mendapatkan FYP agar grafiknya nggak terjun lagi ke bawah, ke dasar lagi. Nah, itu yang saya sarankan ke teman-teman. Ya, cari tema yang benar, amati pasarnya, amati temanya, berani bersaing, jadilah yang terbaik dari yang lain. Ya, teman-teman. Yang keempat, jangan malas belajar, jangan malas evaluasi konten kita. Saya sedikit bingung ketika saya bikin konten yang seperti ini, komplit dengan informasi yang faktanya, YouTube ini nggak ngasih tahu ke orang-orang yang lain. YouTube itu nggak ngasih ke orang yang mereka udah termakan omongan suhu. Saya juga bingung gitu loh. Ketika bongkar fakta sepi, tapi kalau misalkan lagi ngobrol-ngobrol biasa rame. Nggak tahu, nggak ngerti juga saya. Yang jelas kalian nonton videonya sampai akhir ini, pasti kalian tahu apa yang tadi saya bicarakan. Inti daripada intinya, jadilah terbaik dari tema tersebut.